marilah bersama kita berdoa. Baik teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran kita hari ini, silahkan cek tempat duduknya di sekitarnya apakah sudah rapi, sampahnya sudah dibuang ke tempat sampah. Sudah? Sudah rapi? Oke. Hari ini Ibu mau ambil daftar hadir. Kita mulai dari yang awal ya. Amelia hadir? Hadir, Bu. Alan? Ayo, Alsa? Hadir, Bu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ayo Kurnia ini Bu. Kenapa Rizka? ambil Bu. Demam Bu. Demam, kita doakan ya, semoga Ayu lekas sembuh. Amin. Nah, selanjutnya Berpikirlah seperti orang Minang, bekerjalah seperti orang Hai. Ibu akan menayangkan sebuah video motivasi. Silahkan disimak dan diperhatikan. Nanti Ibu minta tanggapan dari Anda semua. Hai, berpikirlah seperti orang Minang, bekerjalah seperti orang Jawa, dan bicaralah seperti orang Batak. Kalimat yang diambil dari pepatah Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia. Menarik sekali kan? Kita bisa membahas 3 suku sekaligus. Berpikir seperti orang Minang yang dikenal cerdas dan kreatif dalam berdagang, dan tentunya mencari solusi dalam situasi apapun. Inovasi dan kreativitas mereka juga tercermin dalam bisnis kuliner seperti rendang dan berbagai makanan khas lainnya. Orang Minang berani dan ulet dalam berjuang, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun meraih kesuksesan di bidang bisnis. Jadilah berpikir seperti orang Minang. Kita dapat mengembangkan kecerdasan, kreativitas, dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan hidup untuk mencapai kesuksesan. This is what I think. Albert. Nah, berdasarkan video singkat atau video motivasi tersebut, siapa yang dapat mengambil pesan moral dari video tersebut? Silakan angkat tangan. Silakan Amel. Saya, Bu. Iya. Pesan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah kita harus menjadi orang yang pantang menyerah. Kita harus berjuang apapun yang terjadi. Oke, berikan tepuk tangan untuk Amel. Aku support. Aku tidak. Santiago. Terima kasih Amel. Ada lagi yang mau menyampaikan aspirasinya terkait video motivasi ini? Silakan Alan. Ya, di video tadi seperti yang dia bilang, kita itu harus berpikir seperti orang Minang. Jadi orang Minang itu terkenal dengan pemikirannya yang maju gitu. Dan bekerja seperti orang Jawa. Iya. Kita tahu orang Jawa itu tekun dalam bekerja dan disiplin dalam bekerja. Jadi dia bekerja tidak kenal lelah. Dan kita berbicara seperti orang Batak yang lantang dan berwibawa gitu. Jadi orang semua mendengar karena cara bicaranya yang tegas. Oke, terima kasih. Berikan tepuk ampuh untuk Alan. Aku sana. Aku tidak. Santiago. Oke, terima kasih Alan dan Amel. Oke, berarti kalau orang Minang itu terkenal dengan kecerdasannya. Oke, Anda semua berasal dari Minang. berarti semuanya Minang. Oke. Nah, lanjut. Apakah materi kita pada pertemuan sebelumnya? Kira-kira siapa yang masih ingat? Kami Bu. Silakan dari sekarang. Teks resensi Bu. Teks resensi pertemuan kita sebelumnya. Oh iya, kita baru pengenalan dari resensi ya. Nah, hari ini ada yang tahu kira-kira materi kita apa? Teks resensi Bu. Iya, menganalisis lagi ya. Kemarin kan baru pengertiannya, sekarang kita menganalisis. Nah, lanjut. Nih, tujuan pembelajaran
terlebih dahulu. Apakah Ananda pernah memberikan penilaian terhadap seorang? Pernah, Bu. Apa itu, Chef? Menilai seseorang, karya seseorang, Bu. Karya seseorang berupa apa? Berupa penampilan puisi temannya kemarin, Bu. Oh, bagaimana? Penampilannya bagus sekali. Bagus sekali. Kira-kira kemarin itu dia mengambil tema apa? Temanya itu tentang persahabatan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Alicia. Ada lagi yang pernah menilai? Silakan Rizka. Menilai hasil masakan teman, Bu. Oh, bagaimana? Ada enak? Asin, Bu. Asin. Waduh, sarannya apa untuk temannya? Kurang Iya, boleh. Oh, berarti menilainya ada kekurangan ya di masakan temannya. Oke, berarti ada saran juga. Tepuk tangan untuk Rizka. Nah, apa yang paling berkesan ketika kita memberikan penilaian terhadap suatu karya? Ada perbaikan dari penilaian kita. Oh, perbaikan. Oke, berarti ketika seseorang memberikan penilaian, berarti dia minta nih apa sih yang perlu diperbaiki dari karya tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Rizka. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, silahkan Ananda kerjakan kuis yang akan diberikan di kertas kecil ini. Cukup jawab saja, jawabannya saja. Jawab saja, Bu. Iya. Jawaban singkat saja ya. Karena di sini kuis inilah yang akan menentukan pemahaman Anda terhadap materi yang akan Ibu jelaskan. Siap? Ya, Bu. Silakan tulis namanya. Siapa yang sudah selesai langsung kumpul. Karena di sini Ibu mau melihat seberapa paham Ananda dengan materi. Karena sebelumnya Ibu sudah memberikan materi kepada Ananda dan Ananda sudah diminta untuk membaca materinya. Oke. Silakan dijawab. Sini mau beli benang. Silakan. Ya udah selesai, silakan kumpul. Udah Feni, silakan Rizka. Oke. Terima kasih yang udah selesai. Nomor 1 Feni nih, nomor 2 Rizka. Udah. Oke, namanya udah semua. Terima kasih Rizka. Nah, Ananda semuanya, mari kita jawab bersama-sama ya. Kira-kira nih, oh masih ada satu lagi Relian. Terima kasih. Oke, kira-kira nomor 1 jawabannya apa? Ada, Bu. Nah, jawaban nomor 2 apa kira-kira? Nomor 3 kira-kira apa? Kasih. Semuanya betul? Oke, Ibu cek ya yang betul semuanya. Sekalian pembagian kelompok. Berarti di sini ada jawaban yang salah 1, ada yang 3-tiganya salah. Nah, berarti ada Alan, Alsa, Aldo, sama Vira dan Relian itu satu kelompok. Silahkan buat lingkaran. Lanjut lagi ada Aina, Ariska, Nurul, Bulan sama Rikandi itu satu kelompok. Kelompok terakhir itu ada Irsyad, ada Weni, ada Yani, ada Tika dan ada Novi. Silahkan untuk satu kelompok. Anda itu kelompok yang Pada suara. silakan kelompoknya maju ke depan. Anda kelihatan nih sama ibu yang di belakang. Udah kelompoknya. Ini lagi.
Nah, nanti udah Cici, di kelompok ini Anda akan bekerja sama. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan nanti dari kelas pertama ini adalah beriman dan bertakwa, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Nah, apa tadi profilnya, Rizka? Kerja sama, kreatif, gotong royong, oke, dan mandiri. Nah, Ibu akan masuk ke materi inti kita hari ini. Silakan ditebak. Kira-kira Anda yang di depan papan tulis ini, kira-kira ada yang tahu dengan wajah ini? tahu, Siapakah yang di sini nih? Yang di sebelahnya? Oke, silakan satu orang menjelaskan bapak ini. Silakan. Bu, Ariska, silakan Ariska. yang digambar beliau merupakan seorang penulis dari Sumatera Barat, yaitu Buya Hamka. Karya-karyanya yang terkenal yaitu Tenggelamnya Kapal Pandemi, Di Bawah Lindungan Kapal. Oke, apa lagi? Itu aja Bu ya. Oke, ada yang lagi yang tahu karya dari Buya Hamka? Oke, Tika, silakan Tika. Tenggelamnya Kapal Pandemi Bu. Oh, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Oke. Apa namanya? Bawah lindungan Kapal. Apa lagi? Ya. Oke, berikan tepuk tangan. Itu yang dari Buya Hamka. Yang dari Ahmad Fuadi, siapa yang bisa menjelaskan? Ahmad Fuadi, silakan Richard. Maka itu adalah memiliki karya Iya. Negeri Menara, Oke, Negeri Lima Menara. salah asuh. Oke. Apa lagi teman-teman? Tanah tiga warna. Ada 3 warna. Nah, itu saja Bu. Oke, bisa menambahkan lagi jawaban dari Irsyad? Negeri Lima Menara, ranah 3 warna. Apa lagi? Oke, Yani nambahkan. Apa lagi karya beliau? Ya? Nah, ini yang 2 ini kira-kira nih penulis yang berasal dari Sumatera Barat. Ada lagi nggak penulis yang berasal dari Sumatera Barat? Ya, Cici. Kaki Suara. Oke, siapa lagi? Boy Chandra. Boy Chandra, siapa lagi? Hasan Iren, siapa lagi? Hasanuddin. Oke, tahu kan? Oke. Nah, lanjut. Siapa? Nafis. Yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Kemarau. Terus Hujan di bulan Juni. ternyata Aan Nafis itu adalah seorang penulis yang berasal dari Padang. Harus tahu, oh Taufik Ismail juga berasal dari Padang Panjang. Ada lagi? Denda dari mana? Dari mana? Tadi? Berarti penulis-penulis Sumatera Barat. Oke, silahkan Ananda simak video Ada kejadian, Oke guys, dari Sumatera ini Mustahil akan membawakan rangkuman sebuah film yang di sana sempat menggunakan jagat perfilman diangkat dari sebuah novel karya Buya Hamka, seorang legendaris dari Indonesia. Tapi sebelum mulai, mumpung masih ketemu dengan jalan ini, tolonglah agak-agak di like dan juga subscribe. Jadikan kami temanmu di kesendirian. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja, ini dia kisahnya. Film ini menceritakan perjalanan cinta seorang
pemuda bernama Zainuddin, peranakan berdarah Minang dari sang ayah dan Makassar dari sang ibu. Pada tahun 1930, tepatnya di Makassar, Zainuddin berpamit pada orang tua angkatnya hendak merantau ke Minang, tempat asal-usul ayahnya, dengan harapan dapat merubah nasibnya di negeri Minang yang katanya negeri beradat dan kaya raya itu. Singkat cerita, sampailah Zainuddin di Batipu, dan dengan menggunakan delman di malam hari sampailah Zainuddin di salah satu rumah keluarganya yang bernama Made Jamilah. Namun ternyata di sini sepertinya Made Jamilah tidak terlalu senang akan kedatangan Zainuddin, karena Made Jamilah tahu kedatangan Zainuddin ke sini pasti bukan waktu yang sebentar dan akan menjadi beban. Zainuddin yang dalam hatinya menyadari hal itu akhirnya menyalurkan sedikit uang pada Made Jamilah, dan kontan saja raut wajah serta sikap Made Jamilah pun berubah menjadi ramah setelah menerima uang tersebut. Keesokan harinya, di pagi hari, Zainuddin ditemani pamannya melihat-lihat suasana asri di tempat tinggal barunya. Tak sengaja Zainuddin melihat seorang gadis cantik yang lewat menaiki delman, tersenyum dan untuk mendapatkan kembali cintanya yang dulu pernah hilang. Karena bermuluk sadar bahwa cinta Hayati itu pun adalah cinta yang tulus, yang selama ini mereka salah sangkakan. Zainuddin yang tersadar akan hal itu pun akhirnya menyesal dan berusaha menyusul Hayati. Namun disayangkan, ternyata kapal penyeberangan yang ditumpangi oleh Hayati sudah berangkat. Namun Zainuddin tidak menyerah. Zainuddin bergegas menyusul Hayati melalui jalur darat dengan kereta api menuju Jakarta. Namun di keesokan harinya saat Zainuddin hendak berangkat, ternyata sudah tersiap. Berdasarkan video tersebut, kira-kira nih judulnya apa? Silakan Alan. Tenggelamnya kapal Persi. Tenggelamnya kapal? Van der Wijk. Van der Wijk. Oke, tepuk tangan untuk Alan. Yang kedua, kira-kira apa keunikan budaya dari film tersebut? Keunikan budaya dari film tersebut? Silakan Cici. Itu membuat dua suku, ada Makassar, Bugis sama si Hayati yang dari Sumatera Barat di Batipu. Terus di bidang itu juga ada sistem kayak di Batipu itu kayak di surau, terus makanannya, dalam adatnya. Oke, terkait dengan suku Minangkabau dan suku Bugis. Nah, lanjut. Sebelumnya Ibu sudah berikan materi pada Ananda. Ananda sudah bacakan materi yang Ibu berikan terkait dengan resensi? Sudah. Pengertiannya. Terus lanjut ke strukturnya, ada berapa? 3. Judul, identitas, pendahuluan, isi, kelebihan, kekurangan, dan penutup. Ke 7, isi struktur dari teks resensi. Nah, silakan Ananda kerjakan latihan yang Ibu berikan. Per kelompok ya. Silakan kerjasama menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Ya. Di sini
Oke, ada yang mengalami kesulitan, kenapa kami jelaskan bukti kalimatnya terdapat di kalimat berapa lagi ya. Judul presensi kira-kira judul presensi itu di bagian atas, tengah atau bawah? Atas. Oke, kita langsung yang bisa menarik pembaca dari sini romansa dan cerita itu atau dari segi dramanya. Tadi contohnya sisi romantis dari keduanya papan tulis itu judulnya. Ya, Kami kan udah baca. ada yang mengalami kesulitan. Kami udah baca contohnya. Kan di atas itu kan ada mundur. Iya. Nah, Cici baca dulu teksnya, teman-teman Cici baca dulu teksnya. Setelah dibaca, harus tahu. Oh, dia itu menggunakan alur boleh harus boleh. Jangan lupa nanti buat kalian buktinya ya. Di sini yang diharapkan adalah kerjasama. Silakan kerjasama ada kolomnya masuk. Jangan lupa nama kelompoknya didiskusikan ya. Boleh ya penulis yang berasal dari Sumatera Barat. Kalau di sini nama kelompoknya apa? Yang di depan nama kelompoknya apa? Anafis, silakan. Taufik Ismail di samping. Siapa? Penulis yang berasal dari Sumatera. Berarti kita ada 3 kelompok. Anafis, Taufik Ismail sama dia. Kelompok siapa yang selesai? Silakan. Oke, Anafis silakan memperkenalkan presentasinya. Oke, silakan Anafis berdiri di depan di sini. Yang depan. Tidak, perwakilan aja. Silakan Anafis. Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari kelompoknya Anafis. Silakan berikan tepuk tangan untuk Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang unsur intrinsik. Yang pertama, tema dari novel yang kami baca adalah yang berjudul Anak Rantau. Ini temanya adalah tentang agama, pertemanan, adat istiadat, dan juga keluarga. Yang kedua, kami menemukan tokoh dan penokohannya. Di sana tokohnya ada Happy, ada Atap dan Zen itu sebagai tokoh protagonis, dan Bang Lennon serta Jenggo sebagai tokoh antagonis. Lalu alur cerita ini menggunakan alur maju karena dimulai pada pengenalan tokoh, kemudian dilanjutkan pengenalan tempat, waktu, dan juga kejadian. Selanjutnya latar kalau baginya menjadi 3, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Untuk latar tempat itu ada di